Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasvanisa Putri dengan NIM 24123327. Jadi deskripsi singkat tentang aplikasi ini yaitu Zeromil itu merupakan aplikasi cerdas bagi mahasiswa dan anak kos untuk mencegah pemborosan makanan. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai inventaris digital yang melacak stok dan tanggal kadaluarsa serta memberikan notifikasi sebelum bahan makanan busuk. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan rekomendasi resep dan fitur perencanaan belanja. Zeromil itu membantu pengguna lebih terorganisir, menghemat uang, dan mengurangi limbah pangan. Perkenalkan, nama saya Tia Aprilia dengan NIM 24123347. Di sini saya akan menjelaskan terkait target market dari Zeromil itu sendiri. Untuk target marketnya adalah anak kos usia 18 sampai 25 tahun yang statusnya mahasiswa atau anak kos yang tinggal di kos dan hidup mandiri, baru belajar mengelola kehidupan sendiri, terutama dalam hal memasak dan pengelolaan dapur. Masalah umum yang sering terjadi adalah minim pengalaman dalam memasak dan mengelola bahan makanan, kemudian terbatas waktu dan ruang untuk memasak, sering lupa dengan bahan makanan yang sudah dibeli atau hampir kadaluarsa, kemudian bingung dengan cara apa yang harus dimasak atau dimakan, kemudian terpengaruh oleh tekanan finansial sehingga perlu menghemat pengeluaran untuk makanan dan juga cenderung mengandalkan makanan instan atau takeaway karena keterbatasan kemampuan memasak. Fitur yang terdapat dalam Zeromil yang pertama adalah inventaris digital, yang mana di sini user dapat menginputkan bahan makanan secara manual seperti nama, jumlah, harga, tanggal pembelian, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Di sini user juga dapat mengedit bahan makanan tersebut dan sistem juga harus dapat menghapus bahan makanan yang sudah habis atau dibuang. Fitur selanjutnya adalah notifikasi kadaluarsa. Di sini user harus dapat mengirimkan notifikasi pengingat sebelum tanggal kadaluarsa. Nah, sistem juga harus dapat memprioritaskan peringatan berdasarkan urgensi kadaluarsa, apakah bahan tersebut masih aman atau harus segera digunakan oleh pengguna. Fitur selanjutnya adalah resep. Di sini, sistem harus dapat menampilkan detail resep berupa bahan, langkah memasak, waktu, tingkat kesulitan, dan lain sebagainya. Di sini, pengguna juga dapat menyaring resep berdasarkan preferensi, waktu memasak, jenis masakan, dan tingkat kesulitan. Pengguna juga dapat memasukkan resep tersebut ke dalam resep favorit agar mudah untuk dicari. Fitur selanjutnya adalah perencanaan belanja atau shopping list. Di sini, sistem harus dapat membuat daftar belanja. Pengguna juga dapat menambah atau mengurangi item di daftar belanja secara manual berupa nama bahan, kemudian harga, dan jumlah bahan yang digunakan. Nah, sistem juga dapat menyimpan riwayat daftar belanja sebelumnya. Fitur selanjutnya adalah manajemen akun pengguna. Di sini, sistem menyediakan fitur registrasi dan login pengguna, kemudian pengguna juga dapat mengatur profil seperti nama dan email, dan sistem juga dapat menyimpan data pengguna tersebut secara aman. Yang terakhir adalah fitur manajemen konten resep, yang mana sistem ini menyediakan antarmuka bagi admin untuk mengunggah, mengedit, dan menghapus resep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasvanisa Putri dengan NIM 24123327. Jadi pada menu About Us ini terdapat deskripsi terkait aplikasi Zeromil, di mana Zeromil ini merupakan aplikasi asisten dapur yang dirancang untuk mengelola inventaris dan juga mengurangi pemborosan makanan. Nah, di penjelasan About Us ini juga terdapat beberapa fitur yang diangkat oleh aplikasi Zeromil, termasuk pelacak tanggal kadaluarsa, terus input manual, dan juga rekomendasi resep. Kemudian di About Us juga terdapat tujuan dari aplikasi Zeromil itu sendiri, yaitu membantu pengguna untuk menghemat uang sekaligus mendorong kebiasaan konsumsi yang lebih bijak. Selain itu, pada menu Home juga tersedia informasi kontak Zeromil yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Kontak tersebut meliputi Instagram, WhatsApp, dan email, sehingga pengguna dapat memilih media yang paling sesuai untuk menghubungi tim Zeromil. Nah, setelah kita selesai di landing page, kemudian kita akan masuk ke halaman login pengguna. Di sini, user menginputkan email beserta password untuk sign in ke halaman dashboard. Sebelum itu, akan muncul tampilan selamat datang di Zeromil dan pengguna harus mengisikan beberapa pertanyaan seperti dari mana Anda mengetahui Zeromil, kemudian tujuan menggunakan Zeromil, dan berapa kali user memasak dalam seminggu.
Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan dashboard overview, yang mana terdapat memuat informasi mengenai data pengguna tersebut seperti total inventory, expiring soon, to buy, weekly budget, dan lain sebagainya. Budget. Di sini ada beberapa expired soon yang akan tampil di tabel yang ini jika ada bahan yang akan kadaluarsa, dan juga di sebelah kanan ada rekomendasi resep. Jika user menambahkan inventory, maka di total inventory di sini akan tambah secara otomatis. Selanjutnya masuk ke tabel inventory. Di sini untuk pertama kali akan kosong karena user belum menambahkan bahan yang ingin diinput ke inventory-nya. Jika ingin menambah, tinggal klik tambah di sebelah kanan. Di sini akan muncul tabel yang bisa diisi oleh user. Jika ingin memilih secara manual atau input secara manual, bisa klik input manual baru. Jika tidak, maka bisa memilih barang yang sudah ada di daftar. Lalu mengisikan harga, jumlah, tanggal pembelian, expired, lokasi simpan, dan juga catatan. Jika sudah, nanti klik simpan. Maka nanti daftar inventory yang diinputkan oleh user akan tampil di bagian inventory. Jika tanggal expired date-nya mendekati kadaluarsa, maka akan ada tulisan segera gunakan. Jika sudah kadaluarsa, nanti akan muncul tulisan sudah kadaluarsa di bagian sini. Jika tanggal kadaluarsanya masih lama, maka akan ada indikator aman. Untuk mengedit datanya, tinggal klik gambar pensil di sebelah sini, nanti bisa langsung diubah sesuai apa yang diinginkan. Semisal di sini jumlahnya jadi 55 dan bisa langsung diupdate data. Maka stoknya akan jadi 55. Jika ingin menghapus, maka tinggal klik icon hapus di sebelah sini, maka nanti itemnya akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya di fitur shopping list kita bisa menginputkan barang, misalnya ayam goreng, kemudian harganya contohnya 10.000. Kemudian kita mengklik tambah ke daftar belanja, maka muncul tampilan berupa barang, jumlah, harga, dan kita juga bisa mengedit item belanjanya, misal mengubah harganya menjadi 10.001, kemudian simpan perubahan dan berhasil dirubah. Setelah itu jika selesai, kita bisa menceklis barang tersebut dan barang tersebut otomatis akan terhapus. Selanjutnya yaitu resep. Kita bisa melihat resep-resep yang diinput oleh admin dan kita bisa melihat detail bahannya, yaitu mulai dari karbo, protein, lemak. Bisa melihat fun fact-nya juga, bahan-bahan dan instruksi cara memasaknya. Jadi pada aplikasi ini terdapat fitur resep favorit yang memudahkan pengguna untuk menyimpan resep pilihan mereka. Cara penggunaannya juga sangat sederhana. Pengguna cukup masuk ke menu resep, lalu menekan icon favorit pada resep yang diinginkan. Secara otomatis resep tersebut akan tersimpan dan muncul di dalam menu resep favorit. Jika suatu saat pengguna ingin menghapus resep dari daftar favorit, maka pengguna hanya perlu menekan tombol unlike pada resep tersebut. Setelah itu resep akan otomatis terhapus dari menu resep favorit. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengelola dan mengakses resep favorit dengan praktis dan juga efisien. Yang selanjutnya adalah menu finance, di mana di menu ini pengguna bisa memasukkan budget mingguannya. Kemudian ketika pengguna memasukkan beberapa item yang ingin dia beli, ketika budgetnya itu melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh pengguna, maka akan muncul warning. Jika seumpama user ingin mengganti nama, email, ataupun password, user bisa langsung aja klik di bagian kiri bawah, di bagian profile. Jika diklik, nanti akan ada inputan, yaitu nama, email, password baru, dan password lama, lalu konfirmasi password. Jika sudah, bisa diklik save dan nanti password akan terganti secara otomatis. Sekarang kita akan login dengan menggunakan akun admin. Dengan contoh akun hidayat@zeromil.com dengan passwordnya admin123. Nah, kita bisa melihat di sini list resep-resep yang ada tadi di akun user dari halaman resep. Mungkin kita bisa mencoba edit. Di sini kita coba tambah title-nya. Kita lihat di bagian title-nya udah berubah ya.
Kita coba hapus, delete, terhapus. Kita logout. Oke, untuk database-nya di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama tabel admin, barang, daftar belanja, detail resep bahan, inventaris barang, personal access token, resep, resep favorit, dan juga user. Untuk di dalam tabel admin, di sini ada ID admin, nama, email, password, dan juga level admin. Di dalam tabel barang, ada kolom barang ID, nama barang, satuan standar, kategori, umur penyimpanan, satuan, gambar, dan juga harga. Untuk daftar belanja, isi kolomnya ada belanja ID, user ID, belanja ID, barang ID, harga, jumlah produk, status beli. Lalu di bagian detail resep bahan, ada detail ID, resep ID, nama bahan, jumlah dibutuhkan, dan juga satuan. Untuk inventaris barang, ada inventaris ID, user ID, barang ID, harga, jumlah, lokasi penyimpanan, catatan, tanggal pembelian, dan tanggal kadaluarsa. Untuk personal access token, ini dibuat secara otomatis oleh sistem, yaitu ada ID, token able type, token able ID, nama, token, ability, last use at, expired at, create at, and update at. Lalu yang selanjutnya untuk tabel resep. Di dalamnya ada kolom resep ID, admin ID, judul, deskripsi, difficulty, image, waktu pembuatan, kalori per porsi, karbohidrat, protein, lemak, fun fact, langkah, dan juga rating. Untuk tabel resep favorit, ada resep favorit ID, resep ID, user ID, tanggal simpan. Dan yang terakhir untuk user, ada user ID, nama, email, password yang sudah di-hash, nomor telepon, budget, dan juga preferensi.